Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 17 Maret 2025 dalam rangka hari ke-11 dari masa Prapaskah kita. Mari saat ini, di momen Prapaskah ini, kita pun boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau dituntun melalui terang firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang kami yakin pribadi yang begitu mengasihi kami. Dan biarlah kami pun menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus meneladani cinta kasih-Mu ya Tuhan. Di momen Prapaskah ini kami sungguh-sungguh boleh mengingat besarnya kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah yang akan memampukan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Karena itu kami membutuhkan tuntunan firman-Mu Tuhan yang boleh terus semakin hari membukakan kami akan siapa Engkau, Allah yang begitu penuh kasih, dan biarlah kami pun boleh belajar untuk meneladani cinta kasih-Mu. Saat ini kami membuka hati kami untuk boleh diterangi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44 hingga 45, dilanjutkan ayat yang ke-48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini di dalam Matius 5 ayat 44 hingga 45 itu merupakan bacaan yang harus kita pahami berada di dalam konteks pengajaran Yesus, yaitu khotbah di bukit. Kita tentunya tahu pengajaran Yesus khotbah di bukit ini merupakan sebuah pengajaran yang cukup terkenal, bagaimana khotbah di bukit ini menekankan tentang Tuhan yang begitu mengasihi umat, sehingga kita dapat melihat beberapa kali di dalam pengajaran Yesus tentang khotbah di bukit ini, ada beberapa kali perintah Yesus yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh-musuh. Dan kita lihat juga di dalam bagian bacaan kita hari ini, bagaimana sekali lagi Yesus berkata bahwa kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, di mana Bapa yang di surga itu adalah Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Keluarga damai, beberapa waktu ini kita yang tinggal di kota Surabaya, kita merasakan gitu ya, bagaimana Surabaya ini diguyur hujan lebat cukup lama dalam satu hari, sehingga sampai terjadi juga banjir seperti itu ya. Nah, kita lihat bagaimana hujan itu turun tidak hanya bagi kita umat Tuhan atau orang-orang Kristen, tetapi bahkan bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus pun kita dapat melihat bagaimana rumah mereka pun juga diguyur hujan. Sekalipun misalnya mereka adalah tetangga kita tidak merasakan ada kesenjangan, bukan? Rumah kita diguyur hujan, rumah tetangga kita pun juga terjadi hujan. Nah, keluarga damai, di sini mungkin kita timbul pertanyaan, seperti bacaan kita hari ini. Mengapa ya Tuhan itu kok menurunkan hujan kepada orang benar dan juga orang yang tidak benar? Mengapa Tuhan kok tidak menurunkan hujan bagi orang yang benar saja dan biarkan saja orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang jahat-jahat gitu ya, itu biarkan aja kering kerontang. Namun pada hari ini kita belajar melalui bacaan kita harus mengingat apa maksud Tuhan dari pengajaran Tuhan Yesus kaitan tentang kita diperintahkan untuk mengasihi musuh
dengan mencontoh Tuhan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar bahkan tidak benar. Yang pertama, kita harus mengingat pentingnya hujan di dalam konteks masa Tuhan Yesus hidup pada waktu itu. Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah umat Israel yang kebanyakan mereka memiliki profesi yaitu di bidang agraris, keluarga damai. Di mana bidang agraris ini adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari hasil bercocok tanam, dari hasil tumbuh-tumbuhan. Karena itu hujan itu menjadi sebuah kunci yang penting dari kehidupan masyarakat yang agraris ini. Karena dengan adanya hujan itu artinya mereka menjadi masyarakat yang memiliki hasil panen yang berlimpah ruah. Dengan kata lain, apa maksud Tuhan Yesus menyatakan Tuhan itu menurunkan hujan bagi semua orang yang benar maupun orang yang tidak benar pada waktu itu ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu artinya memelihara. Tuhan itu memberikan hasil panen yang berlimpah bahkan kepada orang yang benar atau pengikut Tuhan, dan juga kepada orang yang tidak benar, orang yang bukan pengikut Tuhan. Keluarga damai, pengajaran Yesus ini menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan bagi pemikiran orang-orang Israel pada waktu itu, karena mereka memiliki konsep Tuhan itu akan memberkati bagi orang yang taat kepada Dia, orang yang mengikuti perintah-perintahnya, orang yang menjadi pengikutnya Tuhan. Karena itu bagi mereka ini menjadi sebuah pengajaran yang berbeda dengan pemikiran mereka selama ini. Loh, kenapa orang yang tidak benar itu juga tetap dipelihara oleh Tuhan? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah poin penting di dalam kaitan bagaimana Tuhan menginginkan kita umatnya itu mengasihi musuh. Tuhan berkata, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kamu harus seperti Bapamu yang di surga yang sempurna. Nah, Bapamu ini adalah pribadi yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang bahkan tidak benar. Itu artinya Tuhan itu adalah pribadi yang mengasihi tanpa pilih-pilih, tanpa memandang hanya berdasarkan perbuatan. Jadi Tuhan mengasihi umat bukan melihat dari apa yang sudah umat itu lakukan, apa yang umat itu hasilkan bagi Tuhan, apa yang sudah umat itu kerjakan. Tidak, kasih Tuhan itu sungguh-sungguh merupakan sebuah anugerah bagi umat Tuhan. Dan kita juga harus memahami konteks bagaimana ketika Tuhan menyatakan kasih Tuhan itu bagi orang benar, bahkan orang tidak benar, kita pun juga harus mengingat bahwa kita sejatinya umat manusia, kita semua ini masuk di dalam kategori orang-orang yang sebenarnya tidak benar semuanya. Karena kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita ini hanya dibenarkan hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Tuhan Allah itu sudah mengasihi kita sejak dulu, bahkan ketika kita masih berdosa pun Tuhan itu mengasihi kita. Itu menjadi sebuah cinta kasih yang luar biasa besar yang membuat kita umatnya ini dapat berubah. Ketika kita merasakan kita ini dikasih, diberi anugerah dengan sedemikian rupa, kasih itulah yang memberi kita kesempatan menjadi sebuah jalan untuk kita percaya kepada Yesus, sehingga akhirnya kita pun jadi orang yang dibenarkan. Keluarga damai itu artinya ketika Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi musuh, kita meneladani cinta kasih Tuhan. Tuhan tuh loh bisa mengasihi kita sejak kita ini juga menjadi orang-orang yang tidak benar. Sejak kita ini bahkan masih menjadi musuhnya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita, keluarga damai? Bisakah kita juga mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mungkin kita pandang tidak layak untuk menerima kasih kita? Namun Tuhan ingin kita pun dapat mengasihi mereka.
Dengan demikian, ketika kita mengasihi mereka, itu menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah kesaksian yang hidup tentang siapa Tuhan kita, yang siapa tahu itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang tersebut juga dapat melihat Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Keluarga damai, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau meneladani cinta kasih Tuhan. Cinta kasih yang dapat mengasihi orang-orang yang sekalipun masih berdosa, masih menjadi musuh. Namun Tuhan mengasihi kita, itu sebuah bukti yang nyata. Maka kita pun seharusnya dimampukan untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, sekalipun dia adalah orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Marilah kita mau melepaskan pengampunan dan kita menjadi orang-orang yang dapat mengasihi orang lain, sekalipun dia adalah orang-orang yang menyakiti hati kita ataupun musuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk meneladani cinta kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami dimampukan mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang dapat membawa orang-orang tersebut untuk melihat siapa Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih. Biarlah di momen Prapaskah ini kami dikuatkan untuk boleh terus semakin hari semakin menjadi saluran kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.